kaum milenial, mari bergerak. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Sameja Forum. Kali ini kita akan podcast bersama Kak Wike. Di sini kita edisi spesial dalam memperingati Hari Perempuan Internasional tahun 2024. Yang mana pada tahun 2024 ini kita punya tema kampanye itu di internasional. Temanya menginspirasi inklusi dengan tema utamanya itu berinvestasi pada perempuan mempercepat kemajuan. Nah, kali ini kita kedatangan buat narasumber atau teman bincang dalam podcast kali ini ada Kak Wike, yang mana Kak Wike juga seorang yang juga punya kesinambungan lah dengan tema yang ada di tahun ini. Halo Kak Wike. Boleh, kalau sekarang Kak Wike boleh cerita dulu Kak Wike apa kesibukan akhir-akhir ini, sama sekali perkenalan diri Kak Wike kali. Oke, pertama-tama aku mau kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Wike Yunas. Kalau ditanya kesibukan, sekarang itu lagi mencoba untuk membangun bisnis baru. Masih di bidang entertainment, itu bagian lighting dan juga blower. Oh iya gitu. Jadi berarti Kak Wike sendiri juga sebagai seorang perempuan juga menggarap bisnisnya gitu, dan bisnis yang dilakukan pun juga bukan bisnis yang bukan mainstream juga lah, bisa dibilang nggak kurang mainstream juga sebenarnya. Nah, jadi di sini kita bisa memikirkan bagaimana berinovasi dalam menginvestasikan ini terhadap perempuan gitu. Kalau sama Kak Wike sendiri, kalau dengar kata Hari Perempuan Internasional yang kepikiran apa sih Kak? Kalau pribadi ya itu mungkin sepertinya emansipasi wanita ya. Iya. Berarti kalau dengar kata perempuan nih Kak, sebenarnya yang pertama kali Kak Wike pikirin apa sih yang terlintas dalam pikiran Kak Wike gitu? Kalau terlintas di pikiran ya diri sendiri, karena kita juga perempuan kan. Iya. Nah, jadi gitu betul sih. Karena pertama kali ketika kita mengingat, kalau bagi seorang laki-laki nih Kak, kemarin kan sempet nih Milenial Pasukan Bergerak open kan di form pertanyaan di Instagram. Jadi ternyata rata-rata perempuan yang menjawab apa itu Hari Perempuan Internasional itu rata-rata menjawab, kalau bagi laki-laki itu menjawab ibunya. Nah, kalau yang perempuan bahkan menjawab tentang keresahan-keresahan sebagai seorang perempuan gitu. Kalau pandangan Kak Wike sendiri nih, gimana sih keadaan perempuan secara umum, secara global di lingkup internasional? Gimana sih kita sebagai perempuan gitu? Udah dibagaimanakan gitu kalau menurut Kak Wike sendiri? Kalau kita lihat beberapa tahun belakangan ini, menurut aku sebenarnya hak-hak untuk perempuan itu sudah banyak disuarakan. Gak cuma oleh perempuan itu sendiri sesama mereka perempuan, tapi juga laki-laki juga udah mulai terbuka pandangannya untuk memberi kesempatan kepada perempuan untuk punya kesetaraan juga, menurut aku ya, kalau yang aku lihat gitu. Jadi sebenarnya banyak kemajuan di beberapa tahun terakhir ini untuk bagaimana itu si perempuan ini bisa berkembang gitu, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu-dulu gitu. Tapi another hand itu juga ada masih banyak keresahan-keresahan kita sebagai perempuan, di mana itu seperti kayak pelecehan seksual yang seperti itu, mau itu verbal, mau itu fisik, masih banyak kita lihat, dan itu sepertinya masih dianggap wajar bagi orang-orang itu, apalagi untuk di daerah kita gitu. Itu sih. Betul. Salah satunya contohnya kalau kita sebagai perempuan hal kecilnya aja catcalling kayak gitu ya Kak Wike. Jadi kalau kita kaitkan lagi nih Kak dengan tema besar tadi tentang sebagai seorang perempuan yang mau untuk menciptakan investasi baru gitu, yang berinvestasi pada kemajuan pada perempuan gitu. Dan Kak Wike sendiri kan punya bisnis nih gitu. Apa sih menurut Kak Wike keresahan atau plus minusnya sebagai seorang perempuan gitu untuk bekerja gitu, atau jadi independent woman lah gitu istilahnya? Apa sih Kak gitu kalau kasahnya gitu? Kalau keluh kesahnya sih yang aku rasain selama ini, ada beberapa orang yang
tidak menganggap wanita itu sepele gitu. Kayak kalau misalnya kan dulu aku pernah punya bisnis itu fotografi, aku langsung yang terjun untuk memoto klien-klien gitu. Itu kan kebanyakannya wedding ya. Jadi ketika yang terjun itu wanita, dia tuh kayak itu hasilnya bagus nggak sih kayak gitu. Padahal sebenarnya mata kita sama mata laki-laki ya sama aja gitu kan. Yang penting kan kita punya dasar-dasarnya untuk mempekerjakan itu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya antara laki-laki sama perempuan. Tapi ketika perempuan yang terjun untuk melakukan hal itu tuh buat orang-orang aneh gitu. Kenapa perempuan gitu? Dia bisa nggak gitu? Karena kan nggak ada sangkut pautnya ya sebenarnya gitu. Nah itu terus kalau aku juga pernah bekerja di kantoran juga. Nah di kantor itu juga ada sedikit diskriminasi kalau perempuan itu ya seperti yang kita bicarakan tadi lah, ada sedikit sebenarnya itu seperti pelecehan seksual tapi yang diwajarkan gitu. Bahkan itu di lingkungan perkantoran yang harusnya orangnya lebih berpendidikan gitu. Tapi masih dianggap wajar. Itu sih keresahannya sebagai wanita yang bekerja. Oke. Artinya poinnya yang bisa kita simpulkan apa ya, kesetaraan gender secara global belum tercapai ya Kak ya, sangat-sangat belum tercapai gitu. Padahal sementara sebenarnya kalau di dunia nih, populasi di dunia sekarang perempuan tuh jumlah populasinya lebih banyak daripada laki-laki kan. Jadi ketika kesetaraan gender ini masih sangat-sangat begitu apa ya, dijaga gitu. Jadi yang ada sebenarnya itu ada lahir-lahir apa ya, angka-angka kemiskinan salah satunya gitu. Nah, kalau bagi Kak Wike sendiri apa ya, tanggapan atau keinginan Kak Wike gitu sebagai seorang perempuan yang mungkin Kak Wike sendiri pernah nggak ngalamin kayak diskriminasi atau yang semacam kekerasannya gitu? Kan pasti pernah ya. Jadi apa ya, tanggapan Kak Wike sebaiknya gimana sih gitu? Lebih baiknya bagaimana gitu kalau untuk di dunia kerja, atau karena beberapa perempuan kan juga pasti apa ya, pasti ada yang trauma atau takut gitu untuk kembali bekerja gitu. Iya. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya perempuan tuh benar-benar harus dikasih peluang yang sama laki-laki, karena kita tuh sebenarnya nggak ada bedanya sama mereka. Jadi kalau misalnya ada adat istiadat atau apalah namanya itu di masyarakat yang membedakan antara laki-laki sama perempuan, memberikan kesempatan yang lebih sempit kepada perempuan itu sebaiknya kita hilangkan ya gitu. Selagi perempuan itu melakukan hal yang masih di dalam jalur yang baik gitu, itu tidak ada bedanya dengan laki-laki gitu kan. Jadi kalau harapannya adalah ya kita punya kesempatan yang sama, kita punya peluang yang sama, kita punya tidak harus ada seperti larangan-larangan, kamu kan perempuan nggak boleh gini, ini bukan kerjaannya perempuan gitu, ini ini kerjaannya laki-laki, kamu nggak boleh ikut, jangan ada hal-hal yang kayak gitu. Kita nggak tahu peluang wanita itu sebesar apa sebenarnya. Kalau kita harus larang-larang seperti itu, gimana dia bakal berkembang gitu kan. Betul. Oke. Kak Wike kan sekarang apa ya, baru berumah tangga nih gitu. Nah, jadi otomatis kan pertama kali Kak Wike di bidang apa ya, mencoba untuk berinvestasi, berbisnis itu kan di masa Kak Wike yang muda, belum berumah tangga. Nah, sekarang udah berumah tangga nih. Kalau setelah berumah tangga nih yang dirasain apa sih Kak gitu? Apakah merasa lebih aman atau bahkan lebih merasa terbatas atau bagaimana gitu? Kalau sekarang alhamdulillahnya aku nggak ngerasain terlalu banyak perbedaan, karena sebelum menikah pun kita sudah ada perbincangan sebelumnya, dan alhamdulillahnya suami aku tuh orang yang selalu mendukung. Jadi bahkan sebelum aku bilang keinginan aku untuk tetap bekerja atau menghasilkan uang sendiri gitu, suami aku tuh udah peka duluan gitu kalau Wike tuh memang kesenangannya tuh bekerja dan mencari duit gitu. Jadi dia pun sudah paham dan dia yang berinisiatif sendiri untuk
besok kalau misalnya kita berumah tangga, aku nggak bakal larang kok gitu, kamu pengennya apa gitu. Nah kalau aku sendiri ngerasain karena udah ada obrolan itu sebelumnya, kita sudah saling terbuka, terus ada lagi beberapa batasan-batasan memang dari ini dan dari suami itu ya, tapi setelah dipikir-pikir ternyata beberapa batasan itu bukan yang untuk membatasi gerak aku, dan bahkan malah menjadi ya safety, itu ngerasa lebih aman karena ada backingan. Tapi setelah itu malah banyak peluang yang terbuka karena sebelumnya kan kita berpikir sendiri. Ternyata sekarang punya partner untuk berpikir berdua gitu. Jadi ada dua sudut pandang untuk melakukan dan mengambil langkah-langkah selanjutnya gitu. Jadi setiap aku mau ngelakuin sesuatu tuh aku tanya dulu sama suami gitu, gimana sih menurut kamu ini baik atau enggak gitu. Jadi kadang-kadang kan kita kalau berpikir sendiri itu kan agak subjektif ya gitu. Tapi setelah kita punya teman atau partner untuk punya sudut pandang lain, itu malah sebenarnya ternyata banyak peluang yang terbuka. Intinya ya ngobrol aja. Iya betul. Tapi semua itu terjadi nggak lepas karena komitmen Kak Wika dengan suaminya, berarti ya kalau gitu. Tapi ngomong-ngomongin itu nih Kak, sekarang kalau untuk anak-anak atau generasi muda sekarang itu kan banyak yang terkungkung dalam hubungan yang toxic relationship nih. Nah jadi salah satunya tuh nggak mau perempuannya nih untuk bekerja, salah satunya itu gitu. Kalau tanggapan Kak Wika terhadap hal itu gimana sih, dan tips menurut Kak Wika agar karena banyak nih Kak sekarang yang perempuan yang merasa ini hubungannya toxic nih, toxic relationship, dan tidak mendukung untuk bekerja segala macam, cuman karena terbatas atau daya perempuan tadi tidak terlalu bisa untuk melawan gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau ngikutin apa yang mau kata laki-lakinya, kan banyak tuh kejadian sekarang kayak gitu. Kalau tips dari Kak Wika gimana sih itu tentang kejadian itu gitu? Ini relationshipnya dalam hubungan married atau belum married gitu? Sangat disayangkan ya aku gitu. Sebenarnya aku sendiri nggak pernah ngalamin hal itu, jadi nggak bisa berkomentar banyak. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang aku, tinggalin aja. Tapi sulit loh. Jadi orang sering baca nih Kak, baca di TikTok, Instagram, di Twitter gitu. Dan mereka bilang itu tuh berat gitu. Harus intinya mungkin saling terbuka aja ya. Alasan si laki-laki itu logis nggak untuk melarang si perempuannya ini bekerja gitu. Terus solusi apa yang dia kasih untuk si perempuan ini supaya perempuan ini ngerasa benar-benar benar nih nggak usah kerja aja gitu. Ada nggak alasannya atau ada nggak solusinya? Kalau misalnya enggak ya kenapa gitu. Kalau misalnya nggak mau menyelesaikan relationship itu, kita harus cari solusi, dan solusinya untuk ini apa gitu. Jangan asal larang aja terus kita nggak ngasih solusi, itu namanya egois kan. Artinya harus lebih berpikiran rasional lah dibanding emosionalnya dulu terhadap si cowoknya nih gitu. Biarpun katanya kalau misalnya lagi dalam hubungan itu nggak bisa berpikir rasional betul. Itu mungkin kata orang kalau misalnya wanita itu dia pakai logikanya, mungkin dia nggak perlu laki-laki gitu kan. Tapi kalau misalnya dia nggak pakai ininya ya dia benar-benar bodoh gitu ya perempuannya. Tapi bagaimanapun ya kita sebagai perempuan kita harus memikir ke depan. Di zaman sekarang itu bahkan karena aku udah ngerasain berumah tangga ya, bahkan kita tuh nggak cukup cuma satu laki-laki aja sekarang yang bekerja. Untuk mencapai yang namanya financial freedom itu tidak cukup rasanya cuma laki-laki aja yang bekerja. Kita juga harus berkontribusi bersama-sama lah gitu. Karena aku ngerasa ya kalau misalnya kita sebagai wanita juga punya power dan punya duit sendiri, laki-laki bakal bukan tunduk ya, tapi dia ada rasa segan sendiri gitu. Jadi dia nggak bisa kayak ngungkung si wanitanya gitu, karena ya kita juga bisa ngelakuin semua hal sendiri gitu. Jadi kita sebagai wanita benar-benar harus pintar juga. Betul sih Kak. Ya maksudnya kan ketika kita punya penghasilan sendiri salah satunya, kita tuh bisa lebih dihargai gitu. Dan hingga akhirnya tuh kejadian-kejadian kekerasan dan segala macamnya tuh juga lebih dikurangi ya. Jadi gitu Kak.
Oke, ngomong-ngomong tentang internasional nih Kak, kalau kita sebagai perempuan kalau mau terjaring dengan apa ya teman-teman mungkin yang di negara atau di negara-negara lainnya gitu, itu kan butuh apa ya media ya buat kita berkabar. Salah satunya juga sosial media gitu. Kalau tanggapan Kak Wike kalau terhadap media yang apa ya yang membahas tentang perempuan atau apa ya meletakkan perempuan itu bagaimana sih gitu? Agak bingung ya. Fungsi media nih untuk ini. Fungsi media menurut Wike itu sangat berpengaruh banget. Kan untuk kehidupan kita sekarang tuh apa-apa di media ya. Hal-hal kecil pun kita dapatnya di media gitu. Jadi kita sebagai media itu sebaiknya ya memberikan edukasi, memberikan informasi bagaimana itu ya kalau misalnya kita berfokus kepada perempuan ya bagaimana perempuan itu bisa berpower di kehidupan masyarakat misalnya seperti itu, atau misalnya bagaimana kita mengedukasi kalau perempuan itu diperlakukan seperti apa misalnya kan karena kita sering banyak dapetin berita-berita kalau banyaknya kekerasan-kekerasan yang terjadi kepada wanita gitu kan. Nah di situ tuh media ini sangat membantu dan harusnya juga membantu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, misalnya kepada perempuan itu bagaimana sih kalau kita tuh harusnya diperlakukan seperti apa supaya mereka bahkan kadang ada perempuan-perempuan itu yang tidak sadar kalau dia tuh sudah dilecehkan gitu karena yang dia dapat di lingkungan dan keluarganya itu ya itu adalah hal yang wajar biarpun di dalam hatinya sendiri itu tuh tidak nyaman kah atau dia ngerasa bagaimana kah tapi dia diam aja karena lingkungannya itu tidak ada yang mendukung gitu. Jadi dari pribadinya sendiri itu dia harus banyak mencari-cari informasi. Ya itulah gunanya sosial media untuk memberikan edukasi kepada perempuan-perempuan itu bagaimana sih kita harusnya diperlakukan. Dan media-media juga harus memberikan edukasi juga kepada masyarakat bagaimana memperlakukan wanita itu gitu nggak sih? Iya, betul. Nah jadi mulai dari kita dulu deh kan kita kan punya beberapa sosial media untuk masyarakat. Kita mulai dari pasaman aja lah dulu gitu kan. Nah misalnya seperti media-media yang aktif sekarang ini sesekali bikinlah postingan mengenai perempuan inilah gitu kan atau misalnya kekerasan seksual itu gitu mengedukasi mereka gitu supaya kita mulai dari yang kecil-kecil aja dulu gitu supaya nanti wanita-wanita ini sadar bagaimana dia harusnya diperlakukan dan masyarakat juga tahu gimana memperlakukan perempuan dengan baik. Iya betul. Ya karena kalau bukan dari terus sekarang serba dari media ya Kak semuanya gitu. Dapat kabar dari media, dapat edukasi juga dari media gitu. Jadi kalau media nggak edukasi ya kita nggak memang tidak akan teredukasi. Apalagi salah satunya sekarang kan sosial media contohnya yang booming buat dipakai generasi sekarang itu kan Instagram. Iya. Nah jadi kalau kita nggak follow yang berkaitan dengan hal tersebut, contohnya wanita gitu, ya nggak akan muncul gitu. Jadi salah satunya berarti kesadaran diri sendiri kita dulu gitu untuk mengikuti dan peduli lah terhadap wanita ini. Tapi Kak dibalik positifnya media ini gitu, ternyata lebih banyak negatifnya ya. Salah satunya itu mungkin kalau kita perempuan nih yang punya sosial media pribadi gitu. Salah satunya tuh ada body shaming Kak kalau di sosial media gitu dan semacamnya lah gitu atau disalahgunakan foto-foto yang diupload atau akun media kita juga bisa dihack dan segala macam lah gitu. Itu tanggapan Kak Wike sendiri gimana sih gitu Kak? Oh, yang pertama untuk body shaming, kita padahal sesama wanita ya gitu, dan nggak tertutup kemungkinan juga suatu saat kita bakal ngalamin hal itu gitu. Nggak bijaksana rasanya kalau kita ngejudge orang yang harusnya itu kan kadang-kadang ya seperti body shaming tuh ya gendut misalnya kayak gitu. Mereka juga sudah melakukan berbagai cara untuk bikin supaya si badannya itu
menyesuaikan dengan standar masyarakat yang ada, enggak sih? Padahal sebenarnya tidak ada sebenarnya standar untuk manusia itu harusnya seperti apa. Kalau kalau buat Wiki sendiri standarnya adalah kesehatan. Kalau misalnya badannya itu sudah obesitas dan mengundang penyakit-penyakit di dalam dirinya, baru itu baru boleh orang-orang meresahkan gitu, atau diri dia meresahkan. Tapi kalau misalnya hal itu masih dalam tahap wajar gitu kan, dan itu tidak bisa dikendalikan, harusnya kita sesama wanita itu ya harusnya saling mendukung gitu kan, jangan ngejudge gitu. Anehnya malah yang ngejudge ini sebenarnya buat Wike adalah pengecut ya, karena dia biasanya ngejudge pakai akun fake kan, gitu. Nggak berani juga kalau dia pakai akun pribadinya dia gitu. Apa sih yang bikin mereka tuh, apakah ada kepuasan tersendiri buat mereka setelah ngejudge orang lain apa gimana, atau misalnya mereka pernah mengalami hal-hal seperti itu, kita nggak tahu ya gitu. Sebenarnya intinya semuanya dari diri kita sendiri dulu gitu. Kita bawain deh ke diri kita kalau misalnya ada orang yang ngejudge kita rasanya gimana gitu. Makanya ketika itu kita bisa ngerasainnya, mungkin kita nggak bakal tega buat ngelakuin hal. Sebenarnya semuanya, apalagi kita wanita ini, harusnya semuanya kita bawain dulu ke diri kita gitu. Itu untuk ngejudge, body shaming dan segala macamnya. Terus setelah itu apa lagi tadi ya? Apa ya, kayak mungkin kita lagi ke apanya, balik lagi nih Kak ke tentang apa ya, tentang investasi ke perempuan tadi. Jadi kalau selain untuk apa ya, dari media-media masyarakat untuk mengedukasi, nah sekarang kita juga punya kan, masing-masing punya nih akun pribadi gitu. Sepenting apa sih menurut Kak Wika kalau kita untuk apa ya, mempersonal brandingkan diri kita, apalagi kita perempuan nih gitu. Dan ada nggak sih kepentingan atau hal khusus yang membuat kita tuh memang harus merancang sosial media kita gitu menurut Kak Wika sendiri? Karena Kak Wika udah berpengalaman kan di bidang salah satunya bisnis. Dalam bisnis Kak Wika juga punya dong Instagram bisnisnya gitu. Sepenting apa sih menurut Kak Wika gitu? Kalau personal branding itu kalau untuk bisnis ya buat Wiki sangat penting. Gimana itu orang bisa ngelihat bagaimana sih bisnis kita berjalan dengan ngelihat diri kita gitu kan. Kadang-kadang orang menilai, nggak cuma soal bisnis, di pekerjaan juga begitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngelamar pekerjaan, orang-orang bakal lihat Instagram kita, dia gimana sih caranya bersosialisasi dengan orang gitu. Dan bisnis juga gitu, klien juga bakal ngelihat kita juga, ini dia asik nggak sih diajak bisnis, atau dia egois nggak sih di bisnisnya gitu. Di pekerjaan juga gitu, dia bisa nggak sih bekerja di dalam tim gitu. Itulah pentingnya kita personal branding. Personal branding ini nggak harus ngeliatin kalau kita itu kayak apa ya, wanita yang sosialita banget, pakai barang branded, nggak ke situ arahnya gitu. Tapi gimana kita memperlakukan menanggapi hal-hal yang ada di sosial media itu dengan bijaksana gitu, menurut gue kayak gitu. Kayak kita nggak usah ikut-ikutan ngejudge orang kayak yang tadi kita obrolin gitu. Atau misalnya ada wanita-wanita yang misalnya dalam keadaan tertentu ya kita kasih support gitu. Yang kayak gitu yang penting sekarang gitu, karena sosial media itu cakupannya luas banget, semua hal ada di dalam sosial media. Jadi itu kembali kepada diri kita sendiri, kita yang filter, kita mau apa yang keluar di beranda kita, hal-hal positif atau hal-hal negatif gitu. Jadi itu kadang-kadang di dalam perusahaan itu, bahkan dia kalau misalnya ngelihat banget si personalnya orang yang akan dia hire itu, dia bakal lihat followersnya apa, itu sedikit bocoran gitu kan. Dia bakal ngelihat ini dia ngefollow apa sih gitu, apa sih yang dia follow di Instagramnya gitu, apakah hal-hal yang positif atau malah hal-hal yang ini gitu. Kalau yang akun-akun gosip mungkin agak di ini ya gitu. Iya betul. Jadi tapi Kak, kalau dengan apa ya, balik lagi nih ke contohnya tadi udah ada apa ya, body shaming. Kalau udah di body shaming nih di sosial media kita, tentu ada rasa insecure dan nggak banyak perempuan lagi yang belum menikmati apa itu insecure gitu. Maksudnya ya rata-rata memang setiap perempuan sepertinya sekarang untuk usia-usia generasi milenial dan Gen Z pun sudah merasakan insecure itu sendiri gitu. Salah satunya mereka punya
second account Instagram gitu. Nah itu kan karena ketidakpercayaan diri. Padahal itu sangat berdampak juga kan dengan membranding diri kita sendiri, kayak Kak Wika bilang tadi nih. Ternyata perlu tuh buat bekerja dan segala macam gitu. Ketika kita lagi misalnya mau mengajukan diri kita untuk bekerja di suatu perusahaan, itu juga dilihat tuh sosial media kita gitu. Tapi karena kita di sosial medianya lebih aktif di account-nya gitu, jadi akhirnya branding diri kita itu nggak kelihatan di first account-nya gitu. Kalau tanggapan Kak Wika terhadap yang punya account Instagram itu gimana sih Kak gitu? Atau sebenarnya nggak apa-apa, it's okay aja gitu? Tergantung fungsi dari second account-nya itu apa ya gitu. Tapi karena Wiki sendiri tidak punya second account itu, jadi Wiki nggak tahu nih perspektifnya mereka bikin itu apa gitu. Tapi karena dapat sedikit bocoran dari Aurel, kalau misalnya fungsinya untuk yang hal-hal yang seperti tadi kayak ngejudge orang atau melampiaskan ke sifat-sifat tidak baik ke orang lain, menyalurkan negatif vibes ke orang-orang lain, itu perlu agak meresahkan gitu kan. Buat apa sih harus ada itu gitu. Kalau tanggapannya mending berangsur-angsur lah untuk tidak menggunakan itu dan mulai ke kehidupan realita yang sebenarnya gitu kan. Terus caranya gimana? Caranya adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif gitu. Kalau sudah sibuk dengan hal-hal yang positif yang benar-benar bikin kita senang, kita akan lupa sama yang itu gitu. Itu kan kayaknya buat dunia kedua ya kalau second account itu ya. Nah kalau misalnya kita sudah sibuk dengan realita hidup kita, mungkin itu sudah tidak ingat lagi kita nih sama second account-nya, dan tidak ingat lagi dengan menyalurkan si negatif vibes itu ke orang-orang gitu. Mulailah dengan kita gemarnya apa dulu gitu, mulai dari hal-hal kecil yang kita gemarin dulu. Dan misalnya baca, ya udah cari platform yang bisa menyalurkan ke hobi kita membaca atau menulis seperti itu juga. Atau misalnya gabung sama komunitas-komunitas yang kita senangin, fotografi kah, art kah, atau membaca atau apa segala macamnya. Apalagi sekarang yang sudah banyak banget komunitas-komunitas seperti itu. Kalau ada yang berkomentar di sini kan nggak ada Kak, di Pasaman nggak ada, bisa, karena di online itu sudah banyak, semuanya tinggal cari. Nggak ada kata nggak bisa, nggak ada kata nggak ada fasilitas. Malah sekarang itu sudah terbuka banget gitu, semuanya bisa dipelajari dengan online. Jadi sangat rugi sekali kalau misalnya hidup kita itu dihabiskan dengan si second account itu dan menyebarkan negatif vibes gitu. Apalagi kita sesama wanita ya gitu. Wanita itu buat buat sebagian orang kan ada batasan waktunya gitu kan. Biarpun di dalam diri kita tuh tidak ada batasan waktu, bakal selalu ada waktu untuk belajar gitu kan. Tapi mulai dari kecil nih, mulai dari usia remaja, harusnya kita udah memupuk rasa mencari si positive vibes, jangan terlena dengan hal-hal yang negatif gitu, karena nanti akan berdampak dan bakal terbawa ke depannya, nanti rugi kan kalau misalnya. Betul. Ya artinya berarti teman-teman ada dua jejak yang bakal teman-teman pilih. Apakah jejak itu jejak positif yang akan teman-teman tinggalkan di dunia digital, apakah jejak negatif gitu. Dan balik ke jejak negatif pun sebenarnya sangat-sangat banyak nih sekarang, apalagi yang buat dialamin perempuan ya Kak Wika. Apalagi mau upload mikir-mikir, atau mau berproses mikir-mikir, atau bahkan Kak ini kejadian mau mencoba hal baru nih buat bisa berkarir segala macam, itu takut buat upload di sosial media gitu. Hal-hal kecil seperti itu tuh sekarang udah dilumrahkan gitu. Salah satu tadi kan kita udah bahas ada body shamingnya misalnya gitu, atau tentang insecure yang terjadi di media sosialnya gitu. Kalau Kak Wika sendiri pernah nggak sih ngalamin semacam hal-hal sepele yang dianggap biasa atau lumrah ini gitu? Dulu mungkin waktu
masih lebih mudah ya dari sekarang. Beberapa tahun yang lalu tuh ada sih ngalamin, kayaknya semua orang bakal ngalamin ya gitu, si quarter life crisis itu gitu kan. Dan situ tuh benar-benar aku menutup diri dari semua sosial media, bahkan nggak punya WA sama sekali gitu, saking insecure-nya. Karena waktu itu proses aku tuh berbeda sama teman-teman yang lain. Ketika teman-teman tuh sepertinya sudah mulai nih, udah kelihatan nih jalan terangnya untuk mencapai kesuksesan gitu. Kita kok masih di sini-sini aja ya gitu kan. Aku waktu itu benar-benar menutup diri tuh, nggak mau, kayak iri aja ngelihat orang gitu kan gitu. Kok dia bisa, padahal jalannya sama, kok aku ngelakuin hal yang sama kok sama dia gitu. Kok dia bisa duluan sih, aku masih di sini-sini aja gitu. Terus mulai ngerasain yang menyalahkan keadaan segalanya gitu. Terus selama 1 tahun aku nggak punya satu sosial media pun gitu. Jadi dan nomor handphoneku tuh cuma orang-orang terdekat aja yang punya gitu. Aku benar-benar hidup sendiri gitu, benar-benar introvert banget di waktu itu gitu, jalanin hidup sendiri. Terus akhirnya ya lama kelamaan setelah itu kan karena tidak punya sosial media, aku benar-benar terjun ke kehidupan yang benar-benar real gitu kan. Nah, di situ aku ngerasain ternyata di sana prosesnya gitu kan. Nah, aku fokus menjalankan pekerjaan, aku fokus untuk gimana itu membahagiakan diri sendiri, membahagiakan keluarga, sampai benar-benar lupa tuh sama rasa-rasa iri dengki itu gitu kan. Nah, setelah rasanya rasanya sudah mulai percaya diri lagi, aku baru buka akun sosial lagi gitu. Dan ternyata banyak hal yang tertinggal di sana. Aku banyak ketinggalan ternyata gitu kan. Dan setelah ketemu baru di situ tuh aku bisa berani untuk ketemu sama teman-teman. Ternyata teman-teman juga mengalami hal-hal yang sama gitu kan. Jadi nggak ada, sebenarnya semua jalan kita itu sama aja, cuma caranya beda, dan cara kita menangkapinya tuh yang harus kita pilih cara yang terbaik gitu kan. Jadi insecure itu wajar, tapi jangan ngejadiin kita jadi mundur dan nggak bergerak sama sekali gitu kan gitu. Boleh kok insecure, tapi jadikan itu motivasi, malah cari hal-hal yang dimana sih peluangnya. Kalau misalnya kita insecure di bagian sini, mana sih peluang yang bisa kita dapatkan supaya tetap bisa maju gitu, nggak terpuruk di insecurity kita itu. Iya betul, artinya apa ya, jangan sampai berhenti atau stop ketika kita ngerasa down gitu. Tapi kita istirahat sebentar nggak apa-apa deh, istirahat sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau udah sanggup buat lari lagi gitu. Istirahat sebentar sambil mikirin apa nih selanjutnya yang akan kita lakuin. Kalau misalnya di sini gagal, ya udah cari yang lain gitu kan. Karena peluangnya kayak tadi ya, semua peluang tuh terbuka. Sangat banyak jalan. Kalau misalnya kita berhenti di sini, bukan jalannya, berarti mana tahu di tempat yang lain itu kita jalannya terbuka dan bisa lari yang lebih tinggi lagi dari teman kita gitu. Itu berarti udah udah Kak Wika alamin sendiri ya Kak, semua itu gitu. Oke, Kak, udah cukup lama ya kita ngobrol-ngobrol gitu segala macam. Nah, semoga memotivasi buat perempuan-perempuan yang nonton video ini gitu, dan semoga di Hari Perempuan Internasional ini semakin banyak perempuan yang ingin berproses, yang ingin berdiri di kakinya sendiri gitu, dan berani untuk menjadi perempuan yang berkarir lah, dan sangat-sangat mencapai tujuannya menjadi independent woman gitu. Oke Kak Wika, makasih banyak. Semoga kapan-kapan lagi bisa lagi untuk bersameja forum lagi gitu. Makasih juga. Oke Kak. Ada closing statement nggak Kak? Pesan-pesan buat perempuan gitu di luar sana gitu. Pesan-pesannya buat teman-teman perempuan-perempuan di sana, jangan pernah takut untuk mengejar mimpi kalian, karena nggak ada yang namanya batasan apapun itu gitu. Jadi tidak boleh insecure, tidak boleh overthinking, tidak boleh berlarut-larut dalam berpikir dan kebingungan gitu. Jadi jalanin aja, nikmatin aja prosesnya, karena memang kesuksesan itu prosesnya memang panjang gitu, nggak dapat instan gitu, nggak bisa instan. Jadi nikmatin aja jalannya. Kalau misalnya terbentur, jangan lama,
berdiri lagi, terbentuk berdiri lagi, karena semua peluang itu bisa kita dapatkan. Apalagi sekarang sosial media itu sangat membantu ya, apapun bisa kita dapetin di sosial media, di internet, apapun bisa kita pelajarin. Jadi buka peluang kalian sebanyak-banyaknya, coba sebanyak-banyak halnya, dan jangan pernah berhenti untuk mencoba hal-hal yang baru, karena rugi banget kalau kita berhenti. Iya. Oke teman-teman, terima kasih udah menemani kami ngobrol kali ini. Kita lanjut ke semeja forum selanjutnya. Dadah.